Hello, dengan Bang Review di sini. Poco X7 Pro, terima kasih kepada Poco yang udah minjemin smartphone-nya buat aku review ya. Dibekali chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Skor Antutunya 1,5 juta. Belum lagi kapasitas baterainya 6000 mAh dengan kecepatan ngecas 90 watt. Wah, meledak terus nih, bahaya nih. Harganya juga meledak ya. Ini harganya ternyata cuman berapa nih? 4,5 jutaan doang. Aku kira bakal di atas 5 juta ya. Ya harga 4,5 itu merupakan harga sale pertama kemarin sih. Harga normalnya di 4,999 juta ya. 5 juta kembali 1000. Dan ketika doi ready stock lagi, apakah harganya bakal kembali normal? Ya semoga jangan ya. Tapi kalau harganya emang 5 juta kembali 1000 ya ini udah termasuk menarik banget sih. Anyway, apakah HP ini cuma ngandelin performa kencang doang dengan baterai yang gede? Apakah kameranya jelek atau bahkan B aja kayak di Poco F6? Kan Poco F6 performanya kurang lebih ya mirip kayak doi ya, tapi Poco F6 pakai Snapdragon 8S Gen 3 kalau nggak salah ya. Skor Antutunya mirip sih sama dengan yang di sini ya. Begini reviewnya plus minusnya si Poco X7 Pro. Dari segi desain, tampilan belakangnya kini beda drastis dari pendahulunya. Dulu desainnya cukup khas berkarakter, nah sekarang layout kameranya jadi mirip kayak si iPhone 16. Jadi sekarang kamera belakangnya cuma ada 2 ya. Kamera makro hilang. Ya kamera makro yang udah nggak ada buatku nggak masalah sih, toh kamera makro biasanya hasil capture-nya B aja ya. Kepake buat moto semut. Ya desain yang terinspirasi oleh iPhone. Tentu udah menjadi hal yang lumrah di Android ya. Dimana-mana Android pasti terinspirasi oleh iPhone, entah di desain body atau di user interface-nya. Ya intinya wujud smartphone zaman now pada mirip-mirip semua sih. Dan wujud kayak gini aku akui emang cakep. Terlepas dari kemiripannya dengan si iPhone 16. Nah yang aku kurang demen adalah permukaan belakangnya ini cepet kotor ya. Jarimu habis makan gorengan terus nempel di sini langsung ngecap, dan capnya itu rada susah untuk dibersihin. Tapi selama pemakaian selalu aku pakaiin ini ya, case bawaannya ini ya. Ini case-nya ya lumayan memberikan proteksi sih. Proteksinya cukupan ya. So dipakein aja ya. Toh ini kan case bawaan gratisan, lumayan banget ya. Material body permukaan belakangnya plastik, begitu pula pada permukaan samping bodinya. Kalau ini glassnya, kacanya, layarnya pakai Gorilla Glass 7i. Overall build quality-nya cukup solid sih. Nah yang jadi kebanggaan dari HP ini tentu adalah performanya ya. Ini harga 4,5 jutaan nawarin performa kayak di smartphone flagship yang harganya mungkin 3 kali lebih mahal daripada ini ya. Ya strategi HP ngebut harga murah selalu jadi andalannya Poco selama ini. Poco F6 contohnya yang pernah aku review ya, harganya kan cuma 4 jutaan. Ya ini mungkin karena memenuhi permintaan pasar ya, banyak yang insecure HP-nya takut lemot. Terus beli HP yang super duper ngebut. Tapi selama pemakaian cuma dipakai buat WhatsApp. Ya dipakai buat gaming lah, game berat, settingan grafik mentok kanan ya. Biar nggak mubazir performa yang diberikan. Jadi ketika tes gaming biasanya aku ukur rata-rata FPS-nya frame per second pakai aplikasi Taco Stats. Sayangnya Taco Stats di sini tidak support karena mungkin doi udah pakai Android 15 ya. So aku nggak bisa dapat info lebih detail soal performanya berdasarkan rata-rata FPS yang didapetin. Yowes, yang pasti experience-nya emang ngebut dan lancar sih buat game berat. Game favoritku Wild Rift dapat berjalan smooth pada target FPS 120. Lalu Genshin Impact grafik preset highest dengan FPS di 60 terasa stabil dan lancar, mantap. Kalau COD Warzone, biasanya aku ngetes COD Warzone ya untuk game yang super duper berat ini, tapi ketika dibuka dia force close, nggak tahu, mungkin akibat nggak support Android 15 atau gimana, aku nggak tahu ya. So sebagai pengganti aku jajal game balap ya, Car Street X, ini pada settingan grafik mentok kanan, ini gamenya juga berat ya. Overall terasa ya mostly lancar. Ya mungkin kudu diturunin dikit grafiknya agar sedikit lebih smooth sih. Dan untuk dapetin performa yang maksimal, jangan lupa manfaatin fitur While Boost-nya diaktifin ketika sedang gaming. Ya intinya sektor performa emang sangat memuaskan. Peningkatan suhunya tergolong adem juga berdasarkan pengetesan game favoritku Wild Rift. Dan sebenarnya ketika gaming nggak perlu settingan grafiknya dimentokin kanan sih kan. Kalau mentok kanan nanti baterainya cepet habis dan peningkatan suhunya juga lebih tinggi pastinya ya. Habis itu sektor baterai. Wah baterainya gede, 6000 mAh, berarti battery life-nya juga
super long lasting gitu ya. Aku skor benchmark pakai PC Mark ya kayak biasa ya battery life-nya. Aku bisa dapetin skor di 14 jam 32 menit. Ya kalau kapasitas baterainya doi cuma 5000 mAh, skor tersebut tentu menandakan bahwa baterainya wawet. Tapi ini kan baterainya lebih gede ya, 6000 mAh, dan di situ aku sebenarnya berharap lebih sih. Sekedar info, untuk baterai kapasitas 5000 mAh biasanya dapat skor di 13 sampai 15 jaman. Aku ngarepnya lebih dari 15 jam sih di sini ya. Tapi ya wes lah, udah termasuk awet juga. Aku bawa ke Singapura, doi aku manfaatin sebagai tethering roaming data ya ke iPhone-ku. Dan selama 2 hari doi tidak aku cas sama sekali, baterainya masih awet. Dengan kondisi pas di Singapura si Poco X7 Pro ini cuman aku pakai buat WhatsApp-an doang sih. Terus gimana dengan kecepatan ngecasnya 90 watt? Wow, gede ya. Kalau jajal ngecas dari kondisi baterai 5% hingga 50% butuh waktu 23 menit doang. Sampai full totalnya butuh waktu 52 menit. Ya ini udah termasuk ngebut banget sih, mengingat kapasitas baterainya yang 6000 mAh. Oh ya, sekedar info yang patut aku sampaikan, jadi setelah aku unboxing waktu itu ya, aku unboxing terus kan kayak biasa aku install berbagai aplikasi dari Play Store, update ini tuh segala macam, sambil aku cas ya. Dan ternyata ketika aku cas selama beberapa menit, muncul pesan kayak gini. Pesan device overheated. Boom. Tulisannya wait until your device cools down to be able to use this feature. Ini merupakan mekanisme proteksi ya, biar dia tidak lebih panas lagi, maka ya muncul pesan kayak gini. Hal kayak gini baru aku temuin di smartphone Android pertama kalinya di sini sih. Kalau di iPhone-ku 15 Pro ini dulu waktu awal beliin, sering banget muncul tulisan overheat pas ngecas ya. Kenapa bisa gitu bang? Aku nggak tahu ya, mungkin vapor chamber-nya, cooling sistemnya lagi in rain atau gimana gitu ya. Yang pasti ini udah bolak-balik aku cas beberapa kali dan pesan tersebut tidak nongol lagi sih. Ya mungkin karena awal setup bebannya masih banyak ya. Aku download banyak banget aplikasi dari Play Store. Beralih ke kamera. HP ngebut biasanya ada yang dikorbanin. Biasanya dikorbanin di kameranya ya, kayak di Poco F6 yang pernah aku bahas ya. Jadi kalau ngelihat spek kamera-kameranya di sini, konfigurasi dan speknya mirip kayak di Poco F6. Kamera utama sekarang cuma 50 MP. Rada downgrade ya. Dulu kan di pendahulunya di Poco X6 Pro di 64 MP. Tapi untuk kamera depan ada peningkatan megapiksel sih. Sekarang kan 20 MP ya. Dulu 16 MP. Dan untuk kamera makro menghilang. Udah nggak ada ya. Oke, jadi pada kamera belakangnya terdapat opsi zoom digital 2 kali, sehingga total terdapat 3 focal length yang tersedia. Dan aku saranin ketika jepret-jepret mending aktifin fitur AI kameranya agar dapetin warna yang lebih menarik. Di sini fitur AI kameranya menghasilkan post processing warna yang kagak seagresif Redmi Note 14 Pro yang waktu itu udah aku review. Singkatnya, aku suka dengan tingkat exposure, warna, serta white balance yang mostly cenderung mirip pada tiap-tiap focal length-nya. Nggak kayak Poco F6 yang hasilnya terlalu jelek perbedaan visual antar focal length-nya. Zoom digital 2 kalinya masih baik, sharpness dan detailnya begitu pula pada kamera wide angle-nya. Kemudian ketika kondisi low light tentu bisa manfaatin night mode-nya. Sayang night mode-nya ini hanya tersedia untuk kamera wide angle serta kamera utamanya aja. Untuk shortcut focal length yang zoom digital 2 kali nggak ada pada mode ini. Intinya via night mode didapetin exposure yang lebih terang serta dynamic range yang lebih baik. Post processing night mode-nya menarik, visual jadi tambah artsy ketika jepret di low light pakai mode yang ini.
Sekarang portrait mode ya, jadi portrait mode ada dua focal length yang bisa dipilih, yaitu 26 sama 35 mm. Yang 35 mm tentu merupakan sweet spotnya. Singkatnya, aku cukup demen sama kualitas portraitnya. Pada kondisi low light masih baik hasil capture-nya, separasi objek dengan background-nya juga rapi. Cuman intensitas default depth of field atau bokehnya kurang ngeblur. Ya bisa di set secara manual sih sebenarnya. Lalu gimana dengan kamera depannya, selfie-nya? Jadi tingkat beautifikasi defaultnya udah pas sih. Namun tingkat sharpness dan detailnya agak kurang, terutama ketika jepret-jepret di low light ya. Dan tak lupa perekaman video, jadi untuk kamera depan cuma bisa rekam maksimal di FHD 30 fps. Video stabilisasinya bagus sih, cukup smooth, namun yang jadi keluhan adalah entah kenapa terkadang backlight-nya tampak overexpose. Silau banget, padahal kondisi realnya nggak sesilau itu. Terus overall detail dan sharpness-nya juga kurang, terutama ketika rekam indoor, padahal kondisi ruangannya kagak remang-remang. Dan untuk kamera belakang bisa rekam up to 4K 60 fps, namun pada resolusi 4K, video stabilization-nya tampak jitter ya. So mending rekam di resolusi FHD aja, karena selain video stabilization-nya malah lebih baik performanya, kemampuan untuk gonta-ganti focal length ketika videonya sedang direkam juga tersedia pada resolusi ini. Ya intinya untuk sektor kamera, kemampuan fotografinya lebih menarik daripada kemampuan videografinya yang banyak kekurangannya ya, terutama pada perekaman video kamera depannya. Kemampuan fotografinya di sini bukan yang terbaik, namun tidak sejelek yang aku kira. Oke, mumpung lagi di Singapura, kita tes videografinya si Poco X7 Pro ya. Depanku ada sebuah kapal yang nyangkut. Nah, kalau pakai mode yang FHD kita bisa gonta-ganti focal length ya. Ya zoom digital pasti. Move on ke kelengkapan fitur yang berbasiskan hardware. Kabar baik, kini udah sertifikasi IP68, which is tahan nyemplung air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Ada yang udah coba cemplung-cemplung, silahkan di komen aja ya. Kalau pendahulunya di Poco X6 Pro kan cuman IP54 ya, tahan cipratan air doang. HP kelas mid-end zaman now, khususnya HP-HP Poco dan Xiaomi, kian tinggi durabilitasnya. Patut aku kasih tepuk tangan ya. Terus fingerprint udah in display ya. Unlock-nya gegas, support 5 sidik jari, tapi untuk face unlock-nya rada zong. Selalu gagal ngedetek wajahku pada kondisi low light atau bahkan gelap. NFC pastinya hadir, lalu ada infrared, dual speaker, terus ada fitur-fitur AI pula ya kayak di Xiaomi 14T, tapi di sini nggak ada Circle to Search. Padahal di Redmi Note 14 Pro yang baru aja aku review ada ya Circle to Search. Terus apalagi ya getar-getarnya, vibrasinya udah pakai haptic ya. Ngetik enak ya, taktuk. Iklan-iklan, ada. Buka app bawaan kayak misalnya Theme atau Get Apps, pasti nongol iklannya. Ya bisa di skip sih, tapi rada annoying. Dan terakhir, sektor layar. Ini tone warna layarnya mirip kayak Xiaomi 14T yang dulu pernah aku review. Color SIM defaultnya pakai ini ya, Original Color Pro yang hasilin warna yang cenderung akurat. Kalau pengen warnanya rada gonjreng bisa pakai Color SIM yang vivid atau yang saturated. Ya singkatnya, spek layarnya makin eye-gasm, peak brightness-nya kini tambah terang, buat nonton nikmat karena udah support Dolby Vision sama HDR10+. Oke, Poco X7 Pro, performanya sangat mengesankan. Sektor kamera, tepatnya kemampuan fotografi ternyata lumayan. Ternyata tidak sejelek yang aku kira ya untuk foto-foto. Udah seuzon soalnya. Ya Poco F6 harganya mirip ya sama Doi ya, di 4 jutaan ya. So yang mending beli ini aja lah saranku ya, karena bedanya tipis ya harganya ya. Poco X7 Pro tentu nawarin value yang lebih banyak, kayak baterai yang lebih gede contohnya. Terus desain bagian belakang yang menurutku lebih keren, walaupun ya tiru-tiru iPhone 16. Dan untuk skor reviewnya, jeng. Aku kasih nilai 4 bintang dari 5 bintang. Cukup recommended. Cocok bagi kalian yang mendambakan performa ala-ala flagship dengan budget yang mendang-mending. Dan gitu aja reviewnya ya. Kalau terbantu jangan pelit-pelit kasih sub sama like-nya. Terima kasih.